Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangun masjid, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumahnya di surga. Jadi bersyukurlah orang yang membangun masjid atau musola, akan dibangunkan Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Jadi kita berbondong-bondonglah untuk membangun masjid dan musola. Di tempat-tempat yang tertentu memang penduduknya ramai, memang masyarakatnya ramai. Silakan bagi yang ada uang duit, infakkan, buatkan masjid atau musola. Kalau ada tanah, silakan bangun musola atau masjid. Bagi yang banyak tanah, infakkan untuk masyarakat. Itu gunanya untuk bekal manusia di akhirat. Allah akan memberikan rumah di surga. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah yang terakhir, bertolonglah kamu di dalam kebaikan dan janganlah kamu bertolong-tolongan di dalam maksiat atau dosa. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Maka dari itu kita bertolong-tolonglah. Kalau ada masyarakat kita di kampung kita, di kota kita, ada orang yang bangun masjid atau musola, bantulah dengan uang atau belikan batu, belikan semen, belikan pasir, belikan besi, belikan genteng untuk bekal manusia itu sendiri di akhirat. Itulah manfaatnya orang yang membangun masjid atau musola. Kalau kita ingin mempunyai rumah di surga, silakan bangun masjid atau musola sendiri. Infakkan untuk di jalan Allah. Itulah, tidak ada guna, tidak ada manfaat, uang bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, punya tanah di sana sini, punya uang di sana sini, sampai di luar negeri, tapi tidak pernah sedekah, tapi tidak pernah menjalankan perintah-perintah Allah. Uangnya dimakan sendiri untuk anak dan istrinya dan keluarganya. Tapi untuk sedekah pelit, tunggulah mina azab bila sadid. Orang-orang seperti ini akan diazab, akan dihanguskan harta bendanya dalam sekejap. Maka dari itu takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan azabnya, dengan ancamannya. Bagi masyarakat yang mempunyai uang yang banyak, silakan. Mempunyai tanah yang banyak, silakan bangun masjid dan musola. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi manusia itu rumah di surga. Jadi yang pengen punya rumah di surga, silakan berbondong-bondong membangun masjid. Kira-kira kalau penduduknya ramai, kita buat masjid. Dan kira-kira penduduknya agak kurang banyak, buat musola. Jadi gunakanlah uang kita, manfaatkanlah uang kita. Kalau tidak ada uang, kita bantu dengan tenaga. Kalau kita tidak ada tenaga, bantu dengan ucapan yang baik. Atau kita membelikan kopi, gula. Enggak berat itu untuk tukang-tukangnya. Sedekah lebih baik, kata Nabi. Orang yang bersedekah itu akan bertambah, tidak akan berkurang, kata Nabi. Jadi orang yang bersedekah itu, kata Nabi, sedekah itu menolak bala, menolak musibah, dan memanjangkan umur, berkah hidup kita. Kalau ingin hidup bahagia, hidup tenang, banyak-banyaklah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita bentuknya sedekah, sedekah dengan perbuatan, sedekah dengan perkataan, sedekah dengan materi, sedekah dengan uang, silakan. Yang penting kita niatkan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ada tetangga-tetangga kita, ada orang yang bangun masjid musola, tapi dia tidak membantu, tidak mau ngerewangi atau nemeni dengan tenaga atau dengan uang, lihatlah, pasti orang itu akan kena azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada tetangga kita bangun musola masjid, kita bantu. Kita bantu dengan uang, dengan tenaga, dengan apapun. Tapi kalau kita tidak bantu, tunggulah. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab itu di dunia dan di akhirat. Karena dari itu, kita sebagai umat muslim, mayoritas di Indonesia yang terlalu banyak, gotong royonglah untuk kebaikan, membangun musola, masjid, pondok pesantren, agar masyarakat kita bisa terpenuhi.
atau di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, bangunlah masjid atau musola untuk anak-anak didiknya, agar anak-anak didiknya bisa sholat. Jangan sekolahan saja, tapi buatlah musola atau masjid agar anak didiknya mempunyai akhlak yang baik. Karena apa? Sekarang kan banyak tawuran. Karena apa? Karena imannya kurang, ilmu agamanya kurang. Maka dari itu, baik bapak, ibu-ibu, guru-guru ya, yang ada di sekolah-sekolah, tolong dididik anak didiknya dengan sholat. Dikeraskan sholatnya. Harus diajarkan cara bacanya Allahu Akbar sampai At-Tahiyatul. Ajarkan anak-anak didik kita. Jangan kita teori saja. Sudah teori, kita praktekkan, suruh anak didik kita sholat di musola, di masjid. Ajak. Jadi biar anak didik kita di SD, SMA itu sudah tahu tentang sholat. Pertama kali yang ditanya itu sholat pada hari kiamat. Maka dari itu, bapak, ibu, dan guru-guru ya, bapak, ibu, guru yang di SMA, SD, SMP, tolong diterapkan Bu, Pak, untuk diajarkan sholat di teori dan praktek. Ajarkan mulai dari Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira sampai At-Tahiyatul. Sekarang nih saya perhatikan pada anak-anak SMA yang sudah kelas 3, kelas 1, kelas 2, kelas 3, nggak bisa sholat, nggak bisa bacaan sholat. Gimana itu? Dari SD, SMP, SMA nggak bisa bacaan sholat, Masya Allah. Nah tolong ibu-ibu, bapak-bapak, guru, ajarkan anak-anak didik kita sholat khusus untuk sholat. Jadi ambil waktu 1 jam untuk mengajarkan sholat kepada anak-anak didik kita. Mulai dari At-Tahiyatul sampai Allahu Akbar sampai At-Tahiyatul. Fatihah, ruku, sujud kita ajarkan. Buat teori dan praktekkan. Disuruh diapalkan depan guru. Yang nggak sholat, nggak bisa sholat, disetrap. Jadi harus dikeraskan anak-anak murid, anak-anak didik kita. Agar apa? Keluarnya nanti insya Allah tidak akan tawuran, tidak akan berkelahi. Ajarkan ilmu fikih. Yang haram katakan haram, yang halal katakan halal. Ajarkan kepada anak-anak didik kita. Tidak boleh minum minuman keras, narkoba, berzina, melawan orang tua, membunuh, menyakiti tetangga. Ajarkan akhlak-akhlak Rasulullah kepada anak didik kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon maaf lahiran batin kalau ada kata salah dan ucapan. Saya Ridwan NS dari Palembang. Assalamualaikum.